kita berwakaf. Rasulullah mencontohkan, itu yang namanya Masjid Nabawi itu tanah wakaf, yang namanya Masjid Kuba itu tanah wakaf. Jadi yang mewakafkan itu sudah meninggal dunia, pahalanya tetap akan mengalir. Oleh karena itu, maka upayakan dalam kehidupan kita sebisa mungkin, ya, sebagian harta kita ada yang kita wakafkan. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Yang punya tanah, silakan wakafkan tanahnya. Yang punya rumah, silakan diwakafkan rumahnya. Yang punya duit, bahkan hari ini sudah ada informasi tentang fatwa kebolehan wakaf uang. Ya, jadi wakaf uang itu bahkan ya, diperbolehkan kita wakafkan dalam jangka waktu yang terbatas. Misalnya kita ingin wakafkan selama 10 tahun, nanti setelah 10 tahun kembali lagi kepemilikannya menjadi kita, maka itu diperbolehkan di dalam fikih-fikih kontemporer. Intinya jangan sampai hilang kesempatan kita untuk berwakaf agar bekal kita nanti di akhirat insya Allah menimpa ruang berkat dari amal ibadah yang kita laksanakan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian rahimahullah, kita lanjutkan fikih salat kita, masih membahas mengenai tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, terakhir kita sudah bahas mengenai tentang al-kalam, berbicara itu membatalkan sholat. Kalau orang sholat nggak boleh ngobrol, nggak boleh berbicara. Bahkan walaupun pembicaraan itu dia ambil dari kutipan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kemarin sudah kita contohkan baik. Di Quran itu ada beberapa cuplikan-cuplikan ayat yang kalau itu dibaca tentu berpahala, tapi kalau niatnya untuk berbicara, maka pembicaraan itu masuk ke dalam kategori yang membatalkan sholat. Ya, kemarin kita contohkan ada jemaah kita misalnya yang namanya Musa. Terima kasih. Ada yang namanya Musa, ya, Musa. Dia lagi nenteng barang kantong kresek di tangan kanannya. Kita lagi lewat sholat, lihat si Musa nenteng kresek di tangan kanannya. Kita pengen nanya, ya, bagaimana caranya? Ditanya pakai cuplikan ayat Quran. Di dalam Quran itu ada firman Allah bunyinya, wa tilka biyaminika ya Musa. Itu apaan Musa yang ada di tangan kananmu? Ya, itu maksudnya Musa, Nabi Allah Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Tapi kita ucapkan ayat itu dalam rangka untuk bertanya kepada Musa yang kita lihat. Ya, maka pembicaraan kita itu membatalkan sholat walaupun cuplikan dari ayat kitab suci Al-Quran. Ya, termasuk pada saat kita mengutip firman Allah yang bunyinya udkhuluha bisalamin amin. Ya, ada surat Al-Hijr ayat 46, Allah berfirman, masuklah ke dalam dengan kesejahteraan lagi aman. Ya, udkhuluha bisalamin amin. Ya, ini ayat Quran. Kalau dibaca dalam rangka membaca Quran diperbolehkan, tapi kalau kita bacanya dalam rangka untuk berbicara, ya maka pembicaraan itu membatalkan sholat kita. Ada tamu ketok-ketok pintu, dia mengucapkan tok-tok-tok assalamualaikum. Kita lagi sholat, kita jawab batal apa enggak? Batal. Kalau kita jawab waalaikumsalam batal. Ataupun kita jawab dengan cuplikan firman Allah, udkhuluha bisalamin amin. Masuk aja. Ya, maka itu juga bagian dari perkara yang membatalkan sholat. Ya, jadi hal-hal yang demikian karena ada unsur kalamnya. Karena di dalam pelaksanaan ibadah sholat tidak boleh terjadi komunikasi di antara kita. Komunikasi kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang kita sembah di dalam amaliyah ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwa batal berbicara walaupun isi pembicaraan kita itu kutipan dari redaksi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, maka kalau itu terjadi, sholatnya tidak bisa dilanjutkan, dibatalkan mulai dari awal karena hal tersebut itu membatalkan sholat. Itu sampai slide yang itu kemarin dan kita ingin sambungkan materi selanjutnya insyaallah ta'ala. Baik ya mas kalian rahimahullah, termasuk makna dari al-kalam ini yang ditanya sama ibu-ibu kemarin belum sempat kita jawab karena waktunya terbatas, yaitu at-ta'awuh wal anin wat tanahnuh an-nafhu wal buka. Ya, ini kita terjemahkan satu-satu baik. Ya, kalau al-anin ini mohon maaf, al-anin ini gak ada terjemahannya. Al-anin itu seseorang yang mengucapkan kalimat ya, jadi kalau bunyi itu namanya al-anin. Bahasa kitanya apa coba? Gak ada ya? Gak ada. Kalau bahasa Arab itu kalau ada orang ngomong itu namanya al-anin. Kalau ada yang mengucapkan kalimat itu namanya ta'awuh. Apa terjemahannya Pak? Ta'awuh. Ya. Gak ada terjemahannya ya. Kalau ada orang yang mengucapkan itu namanya at-tanahnuh. Bahasa kitanya apa tuh? Enggak ada semua ya. Nah kalau yang keempat ini ada al-buka. Kalau al-buka itu mengucapkan ya, suara merupakan ekspresi dari tangisan. Ya nangis. Nah itu namanya al-buka. Bahasa kitanya nangis. Nah ulama bahas itu ucapan-ucapan ini batal nggak kalau diucapkan kalau orang lagi sholat? Ya, ada orang lagi sholat. Misalnya. Ya, maka kata para ulama itu membatalkan sholat karena masuk ke dalam kategori jenis al-kalam. Ya, jadi kalau kita lagi sholat nggak boleh kita mengeluarkan suara-suara yang tidak ada kaitannya dengan amaliyah ibadah sholat. Ini itu kan nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat. Maka kalau itu dilakukan maka ibadahnya tidak bisa diteruskan, batal sholatnya. Termasuk ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang dengan ucapan tangisan. Ini membatalkan sholat. Ya, lagi sholat. Sholatnya batal. Karena ucapan tangisan yang dia ekspresikan itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam kategori jenis al-kalam. Kecuali bila jawaz al-anin li ajli wajhin wa lahu wa al-buqa'u li ajli khusyuk. Kecuali tangisan-tangisan yang merupakan ekspresi seseorang pada saat dia sholatnya dengan penuh kekhusyuan. Itu nggak batal. Ya, kan ada jemaah kita yang mungkin sampai busuknya nangis dia. Lagi sholat, ada kan jemaah kita yang lagi sholat nangis? Ya, Masya Allah, nangis. Saking busuknya. Tak saking busuknya apa jatuh tempo dengan ada kita. Pokoknya dia nangis. Tangisannya itu ekspresi dari sholatnya yang memang secara natural yang tidak bisa dia tahan. Maka tangisan yang dia keluarkan itu tidak membatalkan sholat. Yang batal itu kalau disengaja nangis. Ya, mungkin bapak sholat di sampingnya nangis.
Waduh, dia khusyuk nih. Berarti kalau anak nggak nangis, anak nggak khusyuk nih. Akhirnya kita pura-pura nangis. Nah ini terjadi. Padahal kita nggak nangis. Padahal kita nggak khusyuk. Ya, kita cuma biar disangka orang, sholat kita khusyuk. Kita pura-pura nangis. Maka pura-pura nangisnya kita itu membatalkan sholat karena masuk ke dalam kategori al-kalam. Ya, jelas perbedaannya Pak. Ya, perbedaan tangisan yang membatalkan sholat dan tidak membatalkan sholat. Dan Rasulullah sering sholat itu sambil menangis. Ya, karena Rasulullah itu sholatnya khusyuk. Bahkan dalam hadis disebutkan tangisannya Rasulullah SAW itu seperti suara air yang mendidih. Ya, gimana Pak? Ibu saling tahu itu suara air kalau mendidih bagaimana? Ya, begitulah tangisan Rasulullah SAW gelegak seperti air yang mendidih karena saking khusyuknya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini tidak termasuk ke dalam kategori tangisan yang membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja ya, dia gak khusyuk tapi pura-pura nangis, ini membatalkan sholatnya dan dia harus ulang sholatnya sedari awal. Jamaah sekalian rahimahullah, termasuk nanti hal yang membatalkan sholat ada merbutkan fitnah wa su'al wa tuqsmi qalabatin in kasrat idza yumkin ihtirazu anha. Ya, urusan batuk dan bersih. Ya, batuk dan bersih itu kalau disengaja itu membatalkan sholat. Sama kayak tangis. Kalau nggak sengaja natural, emang kita nggak kuat tadi sholat, ada debu gitu, kemudian kita nggak sanggup untuk nahan, kemudian kita bersin, ya, maka sholat kita nggak batal. Ya, tapi kalau kita sengaja nggak bersih apa, pura-pura bersih, cuma ngasih kode ke imam, maksudnya jangan lama-lama imam, kita pura-pura bersih, apalagi batuk-batuk, batuk-batuk, padahal nggak batuk, kita lagi sholat. Bertahun-tahun pura-pura batuk, maksudnya ngasih kode imam jangan lama-lama, ya, maka sholat kita batal sebab ini masuk ke dalam kategori al-kalam. Lain kalau memang batuk, kita memang lagi batuk, punya penyakit batuk, nggak bisa kita tahan, yang harus batuk itu batuk yang tidak membatalkan. Ya, mudah-mudahan dengan ini juga jelas perbedaan antara batuk yang membatalkan sholat dan yang tidak membatalkan sholat. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, nanti termasuk ke dalam kategori al-kalam yang membatalkan sholat. Ini adalah ad-dhahku. Ya, ad-dhahku itu ketawa. Ya, Bapak kalau ketawa, ya terserah mau ketawanya ngakak, apa ketawanya ngikik, apa ketawanya ngekek, ya itu kan macam-macam kayak ketawa. Ketawa itu kan orang beda-beda. Ada yang wek misalnya, macam-macam orang. Tiap-tiap negara kadang model ketawanya beda-beda. Ya, yang paling terakhir dia ketawa, aku, misalnya dia ketawa, maka ketawanya itu membatalkan sholatnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan sampai kita sholat sambil ketawa. Kalau ada di antara kita sholat ketawa dia, maka sholatnya batal, tidak boleh diteruskan, harus diulangi dari awal startnya. Dari mulai niat bersamaan dengan takbiratul ihram, karena tertawa itu membatalkan sholat. Ya makanya yang sekalian berdoa dihimbau, jangan sampai nanti ada jemaah sholat berjamaah itu menggunakan kaos-kaos yang ada tulisan yang buat orang ketawa. Ya ini hati-hati. Kadang kan di zaman kita sekarang ada aja kaos-kaos yang bikin orang ketawa Pak ya. Ada orang sholat jamaah pakai kaos tulisannya panitia hari kiamat. Masih ingat Pak ya? Yang pernah kita tampilkan itu bisa bayar kalau kita lagi sholat baca itu tulisan panitia
Ya, mungkin kita bisa ketawa, akhirnya sholat kita batal. Ya, maka hindarkan menggunakan kaos-kaos yang ada tulisan yang bikin orang ketawa. Ya, kalau di luar sholat ya silakan kita pakai, silakan saja, itu budaya. Ya, tapi jangan sampai menyebabkan orang lagi sholat itu ketawa sehingga sholatnya batal. Ya, tentunya kita akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat saudara kita batal sholatnya gara-gara kaos yang kita kenakan. Jamaah sekalian, dibedakan antara tertawa dengan tersenyum. Ya, kalau senyum itu tidak membatalkan sholat. Bapak boleh sholat itu senyum, ya, termasuk nyengir. Nah, nyengir itu masih boleh, ya, nyengir. Ya, yang penting jangan sampai ketawa. Ya, sehingga sekedar ilustrasi gambar. Jadi kalau ada orang sholat model mukanya begini, sholatnya batal enggak? Ya, tidak batal, karena ini tidak masuk ke dalam kategori al-dhahr. Ya, tidak masuk ke dalam kategori tertawa. Sawa'un qalat aw kathirat, baik ketawanya dikit maupun ketawanya banyak. Ketawa itu walaupun dikit, kalau sudah dia keluar ketawa suaranya, maka itu membatalkan sholatnya. Ya, ini penjelasan-penjelasan ya, detail yang disampaikan oleh para ulama. Wa qahqahatu istilahan ma yakunu masmu'an lahu wa li jiranihi badat salamuhu aula wa in aliya an zuhuril qaf wal ha'i aw ahadihima wa kama sarrahu ila annahu in zahara bil tahki harfani batalat as-salatu wa illa qalat. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i dijelaskan standarnya. Ya, kalaulah orang itu keluar ketawa, walaupun sekali dia ketawa, karena sekali dia keluar ketawa, yang mana ketawanya itu terdiri dari 2 huruf, batalat salatuhu, salatnya batal. Wa amma tabassum fala, adapun tersenyum itu tidak membatalkan salat. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassama fiha, sebab dalam satu riwayat pernah baginda Rasulullah salat sambil senyum. Rasulullah salat senyum. Selesai salat, Rasulullah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, kami perhatikan kok engkau salat sambil senyum ya Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah, marrabi Mikail, saya lagi sholat, saya melihat Mikail lewat. Mikail siapa ini Pak? Ya malaikat, bukan Mikail nama orang. Kalau di kita Mikail nama orang. Ya, ada Israfil, ya, ada teman pesantren anak saya, namanya nama-nama malaikat. Ya, ini Israfil yang dimaksud itu adalah Israfil malaikat Mikail. Malaikat Mikail, maksud saya malaikat Mikail. Jadi Rasulullah lagi sholat, melihat malaikat Mikail lewat, fadhahika. Mikail itu dia lewat sambil tertawa. Ya, karena dia tertawa itu malaikat, fatabassamtu lahu, maka aku balas dengan senyuman kepada malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Ya, ini karena Nabi kita adalah memang manusia yang istimewa. Temannya bukan hanya manusia, tapi juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk malaikat Mikail yang sering bertegur sapa dengan Rasulullah walaupun Rasulullah sedang dalam keadaan sholat, dan Rasulullah balas dengan tersenyum, dan Rasulullah meneruskan sholatnya. Maka kata ulama, karena Rasulullah tersenyum di dalam sholatnya, ini menunjukkan bahwa tersenyum itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Baik, kalau saya masih ada waktunya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, al-aklu wasyarbu, ya, makan dan minum. Ya, ini nggak boleh. Kalau lagi sholat nggak boleh makan dan minum. Kalau masih lagi ngajar boleh Pak? Ya, kalau lagi ngajar boleh. Ya. Alhamdulillah ada materinya. Boleh kalau lagi ngajar. Bapak juga yang lagi ngajar boleh kan? Boleh. Silakan diminum.
minum. Tidak membatalkan taklim kita. Bapak Ibu lagi ngaji baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Aus minum dulu. Batal apa enggak? Enggak batal. Ya, Bapak umroh, tawaf keliling Ka'bah, muter-muter, capek. Terus minum dulu. Batal apa enggak? Enggak batal. Jadi enggak semua ibadah itu batal dengan makan dan minum. Hanya ibadah tertentu saja. Ya, kalau puasa boleh makan minum? Ya, nggak boleh, batal. Ya, termasuk sholat itu ibadah yang tidak boleh kita sambil makan dan minum. Ya, jangan sampai nanti ada istiadat karena sholat tarawihnya lama, kita sambil sholat tarawih sambil ngopi misalnya. Ini membatalkan sholatnya. Sebab makan dan minum, ulama sepakat. Ittafaqal ulama ala butlan sholati bil akli wasyurbi. Ya, ini masa apapun. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semuanya sama. Artinya mau NU, Muhammadiyah, mau Persis, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi, Ikhwanul Muslimin, FPI, semuanya sama informasinya. Nggak boleh kali lagi sholat itu makan dan minum. Kalau sebelum mulai sholat boleh, sebelum takbiratul ihram bapak mau minum silakan minum. Atau nanti kalau udah salam silakan mau minum silakan minum baru dilanjutkan zikirnya. Tapi kalau belum selesai sholatnya maka tidak diperbolehkan. Ya, langsung kita sampaikan mengenai tentang la tubtilu bi aklin yasirin misal habbah baina asnani. Tidak termasuk dalam kategori makan dan minum kalau cuma sekedar makanan yang nyelip di gigi. Ya, ini nggak batal. Ya, Bapak lagi sholat kan kadang ada makanan yang masih nyelip ya Pak. Ya, lagi sholat ketelan gitu yang diselip. Batal apa kan? Itu tidak batal. Ya, karena ini nggak termasuk ke dalam kategori makan. Ya, karena nggak ada makanan yang bisa makan. Kecuali kalau sengaja Bapak nyimpen nasi sesendok disimpan di mulut lagi sholat terus dikunyah kita lah, itu mah batal, bukan yang nyelip. Ya, jadi ini cuma khusus yang nyelip. Ya, ya sebab mazhab Syafi'i menjelaskan tubtilu sholat bita'ammud tanamil qalilil aqli. Makanan yang sedikit itu ya kalau memang sengaja kita simpan di mulut itu membatalkan sholat kalau memang niatnya untuk makan. Ya, jadi nanti informasinya nanti terkait dengan hal-hal yang lain yang mungkin terkadang dipraktekkan di sebagian masyarakat tertentu. Yang nanti kita akan sampaikan mengenai tentang tubtil fil aslah bibul izli sukkar bifami. Ya, batal sholat seseorang itu kalau misalnya sambil sholat dia makan permen. Ya permen Pak. Ya, permen kan nggak makan. Ya, cuma kan saat dia itu ada yang larut. Ya, larut kayak permen. Kita punya itu batal. Sholatnya batal. Ya, karena sengaja kita makan dan minum. Limunafatihi lis-sholat. Wala yadurru ma wasala ma'ariki ila al-jufi min ta'ami baina asnanihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan tidaklah membatalkan sholatnya kalau yang ditelan itu ludah sendiri. Ya, Bapak nelan ludah itu minum apa bukan? Ya bukan minum ludah tidak boleh. Jadi jangan sampai kita sholat ludahnya ditahan, tidak perlu dibiarin aja, akhirnya netes begitu. Kalau mau ditelan silakan telan. Bahkan di dalam informasi fikih, kalaupun yang ditelan itu mohon maaf reak, suka ada reak kayak, mau telan aja. Apalagi bagi orang yang kadang pilek begitu, ketelan
ditelan gitu, silakan ditelan. Itu tidak membatalkan sholat karena itu bukan masuk ke dalam kategori makan dan minum. Kecuali kalau ludahnya dikumpulin di gelas, tidak bisa makan minum. Ini mohon maaf, ini cuma sekedar contoh. Batal apa ini? Batal karena masuk ke dalam kategori minum. Jamaah sekalian rahimahullah. Batal apa ini? Pak, Ibu kelihatan gambarnya Bu. Orang sholat sambil makan permen karet. Batal apa enggak? Batal. Karena ada yang larut. Benar Pak ya? Permen karetnya ada yang larut di dalam. Batal. Kecuali kalau permen karetnya bekas. Permen karet kan kalau udah lama dikunyah, manisnya hilang aja Pak. Udah tinggal karetnya aja. Nah kalau permen karet yang begitu batal apa enggak? Ayo, batal apa enggak? Enggak batal karena enggak ada yang masuk ke dalam. Enggak ada yang masuk ke dalam. Permen karetnya udah tinggal karetnya, bukan permen karet baru. Kalau dalam sholat misalnya kita makan permen karet, kita buka baru makan, itu batal. Kenapa? Karena ada rasa manis yang ketelan ke dalam, masuk ke dalam kategori makan dan minum. Tapi kalau kita makan permen karetnya di luar sholat, kita makan dulu, ya udah lama, manisnya udah hilang, nggak ada lagi yang ketelan. Habis itu kita sholat, permen karet masih di dalam. Oh, Akbar, batal nggak sholatnya? Sholatnya tidak batal, asalkan permen karetnya jangan ditelan. Nah kalau ditelan batal dia sholat. Meskipun sebaiknya hal itu jangan dilakukan karena mengganggu kehusuan ibadah sholat kita. Nah nanti jamaah sekalian rahimahullah, ini nanti bisa dikiaskan dalam fikih-fikih yang lain. Jadi zaman dulu orang tua kita dulu kan banyak yang masih pakai sirih. Ya biasanya kayak zaman sekarang masih ada lagi. Zaman itu malah masih ada yang pakai sirih. Pakai sirih, batal nggak sholatnya pakai sirih? Tergantung sirihnya ada yang ketelan apa cuma sekedar dikunyah-kunyah. Ya kalau dikunyah-kunyah kayak permen karet tadi tidak batal. Tapi kalau ada yang ditelan, ada rasa sirih yang masuk ke dalam, maka itu membatalkan sholat. Ya, sebab ya ini juga bagian dari tradisi. Ternyata yang pakai sirih itu bukan cuma orang kita. Saya tahun 2007, 2010 pernah pergi ke Yaman. Ya, masyarakat Yaman ini banyak yang pakai namanya gold. Ya, ini saya tampilkan fotonya. Ya, ini orang Yaman lagi pakai gold. Gold itu model kayak kita sirih, pakainya banyak sampai pipinya berjendol. Ya, jadi Bapak kalau ke Yaman itu banyak orang Yaman pipinya berjendol, itu bukan habis dulu dia bukan. Ya, memang dia pakai gold itu, dia dulu gitu. Ya, itu tradisi mereka. Ya, maka orang yang pakai gold dia sholat dia. Ini itu tidak gerak-gerak. Ya, maka sholat yang seperti itu batal apa enggak? Ya, tidak membatalkan selama tidak ada yang larut ke dalam. Ya, ini kita hanya ingin menjelaskan informasi, jangan sampai nanti kita kaget heran. Ya, sholat di Yaman orang sana sholat pakai gold gitu. Ya, karena memang secara fikih selama tidak ada yang masuk al-aqlu wa syarbu yang masuk ke dalam kategori makan dan minum itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ada yang larut ke dalam, masuk lewat tenggorokan, itu masuk ke dalam kategori makan dan minum dan itu membatalkan sholat. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, saya berikan dulu kesempatan diskusi tanya jawab, masih ada kurang lebih 10 menit. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kalau tidak saya lanjutkan. Silakan yang mana dulu? Haji apa Ustaz dulu? Baik, silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai mau nanya, jejak akhir itu Islam terpecah menjadi 73 orang. itu nama-namanya apa aja? Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Aksin yang bertanya mengenai hidup di akhir zaman akan terpecah golongan menjadi 73. Ya, itu ada hadisnya. Bagaimana Pak? Assalamualaikum, bisa bertanya sedikit. Kalau jawaban dari Watini itu, jawaban dari surat Watini waktu sholat itu. Wati itu masih. Bacakan surat. Membatalkan tidak jawabannya itu ya. Baik, itu disunahkan. Ya, jadi nanti tidak setiap ucapan di dalam sholat itu membatalkan sholat, selama kalau ada kaitannya dengan sholat. Ya, nanti fikih kita belum sampai di situ materinya. Nanti memang ada informasi sunnah-sunnah Rasulullah, bacaan tertentu pada saat kita menjadi makmum, pada saat imam membaca surat-surat tertentu. Ya, nanti akan kita sampaikan informasinya. Itu tidak membatalkan sholat, karena ada kaitannya dengan ibadah sholat yang dilakukan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti juga kita sholat barusan, kan kita juga nyaut bacaan imam bilang waladhdallin, kita nyaut amin, sautan kita itu ada kaitannya sama sholat. Ada, karena memang dianjurkan dan disunahkan. Maka ucapan amin kita, walaupun itu al-kalam, itu tidak membatalkan sholat kita. Sholat subuh, imamnya qunut, Allahumma hdina fiman hadait. Bapak Ibu nyawa atau enggak? Amin. Amin kita itu kalam, cuma kalamnya ada hal yang terkait dengan praktek amaliyah ibadah sholat. Ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, jadi kalau ada kaitannya dengan ibadah sholat, bahkan kemarin masih ingat pertemuan 2 pekan yang lalu. Ya, bahkan Rasulullah saat sholat 2 rakaat salam. Ya, padahal sholatnya belum selesai. Sahabat nanya, Zulkifli ya Rasulullah, engkau lupa atau engkau mengkosor sholat? Ya, ini ditanya Rasulullah tanya lagi. Emang benar yang saya menyuruhkan kalau kita sholat 5 rakaat? Benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menggenapkan sholatnya ditambah lagi 2 rakaat sehingga sholatnya menjadi 4 rakaat. Terjadi komunikasi antara Rasulullah dan sahabatnya. Terjadi tanya jawab, tapi tanya jawab itu ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Maka kalau ada terkait dengan kemaslahatan sholat itu tidak membatalkan sholat. Kalau batal, Rasulullah nggak mungkin nambah 2 rakaat lagi, pasti ditambah dari 0 jadi tambah 4 rakaat, karena 2 rakaatnya nggak dihitung sholat yang sempurna. Tapi ternyata Rasulullah hanya menambah 2 rakaat. Ini menunjukkan pembicaraan Rasulullah dengan para sahabatnya itu tidak membatalkan sholat. Jadi bedakan antara pembicaraan yang ada kaitannya dengan sholat dengan pembicaraan yang nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat. Jadi yang dimaksud yang membatalkan itu yang kita berbicara nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat kita. Begitu Pak. Saya lanjutkan dulu jawaban dari yang disampaikan oleh Ustaz Aksin. Memang betul Rasulullah pernah menginformasikan nanti di akhir zaman orang-orang itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati." Nanti di akhir zaman akan terpecah-pecah umatku itu menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali siapa yang masuk surga? Ma'ana wa manittaba'ani.
kecuali orang-orang yang bersama saya mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam agama. Ya, jadi dalam hadis itu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin dan semuanya masuk neraka. Yang selamat itu hanya yang mengikuti arahan-arahan baginda Rasulullah yang sering disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya hanya saja yang masyarakat Rasulullah, hadis ini jangan kemudian kita jadikan untuk menerakakan saudara kita yang berbeda dengan kita. Ya, karena Rasulullah di sini tidak pernah nyebut ya, yang masuk surga itu yang selamat cuma Muhammadiyah misalnya, atau cuma NU saja misalnya, atau cuma Salafi saja misalnya, atau cuma Hizbut Tahrir saja misalnya, atau cuma orang-orang yang terafiliasi dengan ormas-ormas yang ada. Rasulullah tidak pernah menyebutkan nama, tapi Rasulullah cuma menyebutkan kriteria. Jadi apapun ormasnya, kalau kriterianya sesuai dengan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti yang apa Rasulullah perintahkan, tidak melanggar sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari agama, maka insya Allah dia juga bakalan masuk surga. Baik yang NU maupun Muhammadiyah maupun yang Persis, yang Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir dan semuanya, selama ma'ana alaihi wa manittaba'ani, mengikuti arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kecuali orang-orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan agama yang secara prinsip tidak boleh dilanggar. Ya ini kan sudah pernah sering kita sampaikan. Makanya kenapa ya, saudara kita sebangsa setanah air yang berafiliasi kepada aliran Syiah itu bukan termasuk saudara kita seiman. Jadi mohon maaf kalau ada jemaah kita yang menganut agama Syiah, sebab Syiah itu bukan termasuk orang Islam. Ya, Syiah itu sesat. Yang bilang sesat bukan saya. Sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Syiah itu sesat. Syiah itu sesat. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang berafiliasi kepada Syiah, maka segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Kenapa Syiah itu sesat? Karena dia melanggar sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Ya, masih ingat Pak? Salah satu yang dilanggar oleh orang-orang Syiah, salah satunya mereka punya keyakinan bahwa Jibril itu berkhianat. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Sayyidina Ali, malah disampaikan kepada Muhammad. Ini kan kurang ajar. Ya, ini perkataan dan keyakinan seperti itu menyebabkan orang Syiah itu keluar dari Islam. Orang Syiah itu juga di